kesempatan yang luar biasa ini kita bisa sama-sama hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan walaupun ini online bisa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raudhah min riyadil jannah. Mungkin salah satu taman-taman surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah acara kita pada kesempatan kali ini akan selalu berkah. Selanjutnya teman-teman juga tidak lupa pula mari kita sampaikan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman semua, mungkin pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama buka agenda kita dengan sama-sama membaca ta'awudz, basmalah, salawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, teman-teman semua, mungkin sebelum mulai lebih lanjut ke depannya, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator mungkin akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nggak lama, kenalkan saya Furqon. Tadi mungkin udah dijelasin juga kalau sebagai mungkin sekarang masih mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Baik, selanjutnya juga udah hadir bersama kita pembicara yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ini Ustadz saya nih, saya banyak belajar dari beliau, Masya Allah. Selamat datang Ustadz. Ini Ustadz Saihul Bashir, beliau udah LC. LC-nya kalau nggak salah di Lipia Ustadz ya. Mungkin riwayat singkat beliau ini, beliau bisa diketahui teman-teman semua, beliau ini sudah hafiz 30 juz, Masya Allah. Doain saya Ustadz, mudah-mudahan cepat nyusul. Terus beliau juga ini qori internasional teman-teman semua, tapi di bidang hadis kalau nggak salah. Hadis apa hifzil ya Ustaz? Ustaznya masih mute ternyata. Oke. Beliau qori Masya Allah. Nggak ada kalau kata nasional. Nggak ada itu. Baik. Mungkin langsung mulai aja Ustaz ya. Tapi sebelum mulai udah. Apa Ustaz? Gimana? Ya, tadi udah langsung mulai gimana? Belum mulai. Insya Allah akan bentar lagi akan mulai. Mungkin sebelum mulai, Ane akan coba ngejelasin dulu nih sedikit kepada teman-teman semua acara kita pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman semua, di sini agenda ini online course seri tafsir Al-Quran ini diselenggarakan oleh Indonesia Guide-like Project, di mana agenda lain di dalamnya adalah Arabic Class with Native Speaker dari Mekah langsung. Kemarin udah pernah berjalan sekali kalau nggak salah. Terus program menghafal dan menguasai surah Al-Kahfi selama bulan Ramadan bersama peserta batch 1. Dan ini udah berjalan hampir sebulan, mendekati akhir. Terus dan online course tafsir Al-Quran ini yang udah beberapa kali diselenggarakan. Alhamdulillah. Mungkin sekedar informasi juga buat teman-teman semua bahwa proyek ini diinisiasi oleh teman-teman PI Salam UI 22. Insya Allah berkah lah, amin. Jadi semangat juga nih teman-teman panitia. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah menyampaikan agenda ini yang sangat luar biasa. Baik, insya Allah sudah siap Ustaz ya? Cek.
Ya, Ustaz. Oke, baik. Sudah siap, Ustaz. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustaz Saihul Basir, kami persilakan. Pada Ustaz, fadhal masykurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qawatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi man sara ala nahjihi ila midina wa ba'du. يقول تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Teman-teman sekalian bermati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, bertahmid, bertasbih kita ya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia berupa nikmat dunia, nikmat agama, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Ramadan, nikmat berpuasa, nikmat Al-Quran, nikmat sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala di sore yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama mengkaji kalamullah. Pada sore hari yang berbahagia ini menjelang berbuka di hari ke-24 Ramadan, masuki menjelang 25 Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita karunia waktu, karunia sehat, karunia iman, karunia kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena nikmat-nikmat ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada mereka yang memang insya Allah nanti akan masuk surga. Maka patut bagi kita untuk selalu meluruskan niat kita, untuk memperbaiki niat kita, untuk meningkatkan kualitas niat kita dari yang mungkin tadinya hanya untuk mau tahu siapa sih moderatornya, mau tahu siapa sih koriknya, gitu. Mau tahu siapa sih pengisinya, maka di awal majlis ini saya berpesan untuk saya sendiri dan juga berpesan untuk teman-teman semua muslimin para pendengar Soimin dan Soimat untuk meningkatkan kualitas niat kita yang menjadi kunci keberhasilan iman kita di dunia dan akhirat, dari yang tadinya hanya mengenal saya atau mengenal moderator atau mengenal siapapun yang ada di majelis ini, untuk naik ke tahap lebih tinggi, yaitu untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tingkatan yang paling tinggi, ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur teman-teman dari komunitas Guideline itu memberikan kepada kita fasilitas yang luar biasa. Selain karena orang-orang yang juga saya kenal juga luar biasa, ada Ustaz Furqan, ada Ustaz Syafi'i, dan asatidz yang lain, teman-teman semua, para aktivis dakwah, para hafidz qori'in, para imam-imam salat ya, insyaallah. Selain itu juga karena pada sore hari yang berbahagia ini, tema yang kita bahas ini bukan sembarang tema. Jujur saya merasa sangat terbebani. Ya, karena apa? Karena ayat yang kita bahas pada sore hari ini bukan ayat yang sembarang gitu ya. Ayat yang bukan ayat sembarang. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat kursi, ayat surat Al-Baqarah ayat 255 ini adalah ayat yang paling mulia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa asyrafu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi. Asyrafu ayatin fil Qur'ani ayatul kursi. Ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an Karim adalah ayat kursi. Kenapa?
Qala ba'dul ulama, sebagian ahli ilmu berpendapat bi annahu yukarraru fiha ismullah. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang namanya sendiri. Baina mudmarin wa zahirin kama na'ashra marrah. Di antara kata ganti yang jelas, zahir atau yang tersembunyi, bomir sebanyak 18 kali. Nah, untuk lebih jauh lagi kita merincikan, saya tidak ingin banyak buang waktu-waktu di pembukaan ya, karena ini luar biasa, lautan makna, lautan hikmah, lautan kandungan yang luar biasa terpendam pada surat Al-Baqarah ayat 255 ini, atau yang lebih kita kenal sebagai Al-Kursi. Ini nggak bisa kita bahas 1 jam, 2 jam. Ini harusnya kita bahas sampai teman-teman nanti bahas bisa sendiri. Ini hanya pemantik saja dari Al-Fakir, dari saya yang juga masih belajar. Untuk sama-sama kita menyelami samudera keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, al-ilmu bi syarafil ma'lum. Tingkat derajat ketinggian sebuah ilmu itu tergantung pada objek apa yang diketahui, apa yang dipelajari. Teman-teman belajar matematika itu bagus. Kenapa? Karena matematika itu bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Fisika, biologi, ya, arsitektur dan seterusnya. Itu mulia. Kenapa? Karena dengan objek-objek pelajaran tersebut, subjek-subjek pelajaran tersebut, kita bisa ilmu-ilmu tersebut bisa membantu kita untuk lebih memakmurkan dunia ini, dan kemakmuran dunia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Qur'anul Karim, lebih spesifik lagi adalah ayat kursi. Ini kita akan mempelajari Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah bisa mendefinisikan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan dirinya dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Gitu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, surat Asy-Syura. Atau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak sekali ayat Al-Qur'anul Karim yang mendefinisikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan, mendeskripsikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak sama sekali dengan sifat kita sebagai makhluk. Meski kita adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk bisa saling berbagi, tetapi kedermawanan Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kedermawanan sesama makhluk. Ini satu contoh. Maka kemudian kata para ulama dari contoh yang tadi satu ini dan juga yang ratus contoh yang lain, bahwa ma khatara fi balika fallahu bi khilafihi. Apa yang terlintas di benakmu, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyelisihi semuanya. Menyelisih apa yang terlintas. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kayanya makhluk, artinya siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala melampaui di atas, itu beyond all creatures. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di atas semua segala ciptaannya dan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Nah, ayat kursi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saya dalam majelis yang berbahagia ini, majelis yang berkah ini, insya Allah saya memakai referensi dari kitab tafsir Al-Jami' al-Ahkamil Quran, buah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, beliau berkata, qauluhu ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hadhihi ayatul kursi sayyidatu ayil Qur'ani wa 'azzamu ayah. Ayat Al-Kursi ini, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, kata beliau, adalah pemuka ayat Al-Quran. Sayyidatu ayil Quran. Pemuka seluruh ayat-ayat Al-Quran. Wa'uzamu ayah. Dan dia adalah ayat yang paling mulia, yang paling agung. Mengapa? Karena sepertiga isi dari Al-Quranul Karim adalah
pembahasan tentang tauhid dan akidah, tentang keyakinan kita sebagai muslim dan sebagai mukmin. Bahkan kemudian ulama yang lain melampaui batas dan mengatakan bahwa bahkan seluruh isi Al-Qur'an semuanya dari Al-Fatihah, apa Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim, sampai yang paling akhir, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarri nas, semuanya itu berbicara tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi pemuka semua ayat Al-Qur'an ini adalah ayat kursi. Kata Imam Qurtubi, wa nazalat lailan, dan ayat kursi ini diturunkan pada malam hari. Menurut sebuah riwayat bahkan ayat kursi ini diturunkan kapan? Ketika peristiwa Mi'raj, saat Rasulullah SAW dimi'rajkan dari Baitul Maqdis kemana? Ke Sidratul Muntaha. Wada'an Nabi SAW Zaidan fakataba, dan Nabi SAW memanggil Zaid bin Thabit untuk menulisnya. Jadi sahabat Nabi yang menulis ayat kursi ini adalah siapa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini nanti kelak beliau adalah ketua panitia pengumpulan mushaf dan masa Abu Bakar, dan kemudian juga beliau diangkat lagi kembali sebagai ketua panitia penyalinan mushaf di masa siapa? Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Gitu. Nah, warawa waruya an Muhammad bin Hanafiyah, dari Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah adalah salah seorang pemuka tabi'in, ulama tabi'in Madinah. Kata beliau, "Lamma nazalat ayatul kursi kharra kullu sanamin fid dunya." Saat ayat kursi ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala, kharra kullu sanamin fid dunya. Semua patung yang ada di atas muka bumi ini terjatuh, tersungkur, hancur lebur. Wa kadzalika kharra kullu malikin fid dunya. Begitu juga saat ayat kursi ini diturunkan, semua raja-raja dari kalangan makhluk manusia terjatuh dari singgasananya. Wasaqatat tijanu an ru'usihim. Lalu mahkota yang menempel di atas kepala mereka ketika ayat kursi ini turun itu terjatuh. Warabatis syayatinu yadribu ba'duhum 'ala ba'd. Lalu setan-setan semuanya itu kabur, saling mukul, ribut, chaos, setan itu chaos. Sampai kemudian ila an atau iblis fa akhbaruhu bidzalika fa amarahum an yabhathu an dzalik. Sampai kemudian setan-setan ini datang ke siapa? Ke nenek buyut mereka, yaitu iblis. Lalu mereka mengadu kepada iblis. Hai iblis, kita ini tiba-tiba kok chaos ya. Tiba-tiba ada kekacauan yang kita nggak tahu apa sebabnya. Maka kemudian iblis sebagai raja dari para raja seluruh jin memerintahkan kepada mereka untuk mencari tahu alasan dibalik terjadinya kekacauan di dunia iblis ini, di dunia setan. Faja'u ilal madinati fabalaghahum anna ayatul kursi qad nazalat. Maka kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia dan sampailah mereka kepada Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sampailah berita kepada mereka bahwasanya ayat kursi telah turun. Bayangkan bagaimana seluruh kerajaan di atas muka bumi itu untuk ketika seluruh berhala yang abad dari sampai zaman Nabi Muhammad SAW, ayat kursi ini semuanya runtuh. Agung sekali ayat kursi ini. Ayat kursi ini runtuhkan semua akidah-akidah yang batil. Kemudian kata beliau, Imam Qurtubi berkata, dan ini juga termasuk salah satu masih kagum, fadilah masih tentang keagungan ayat kursi ini. Warawa la'immah Ubay bin Ka'ab. Para imam, para ulama meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, ya Abul Munzir, panggilan kepada siapa? Ubay bin Ka'ab, apakah engkau tahu apakah ayat di Al-Qur'anul Karim yang kamu hafal, yang dia adalah ayat yang paling mulia? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab bilang, ayat itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka kemudian Rasulullah SAW fadaraba fi sadri wa qala yahnaka al-ilmu ya Abul Munzir. Maka kemudian Rasulullah SAW
menepuk dada Ubay bin Ka'ab lalu mengatakan, sesungguhnya ilmu sudah sampai kepadamu, seluruh ilmu sudah sampai kepadamu wahai Abbas. Kenapa? Karena pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya singgung, ma'rifatullah itu adalah kunci dan puncak dari segala sumber keilmuan. Ya. Dan kemudian Zada Tirmidzi al-Hakim Abu Abdullah, "Fawalladhi nafsi biyadihi inna li hadhihi al-ayati la lisanan wa syafatayn tuqaddisu al-malik 'inda saqil 'arsy." Bahwasanya Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya beliau berkata, aku bersumpah bahwasanya ayat ini inna li hadhihi al-ayah memiliki lisanan, memiliki lidah dan memiliki syafatain, memiliki dua bibir. Ini maksudnya majas ya, kiasan. Nah, hakikat ayat ini kata beliau memiliki lisan dan memiliki syafatain, memiliki dua bibir. Tuqaddisul malik 'inda saqil 'arsy, yang mensucikan raja yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang beliau Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Maharaja yang berada di Arsy. Ya. Maka kemudian diriwayatkan juga dalam kitab Sahih Bukhari bahwasannya dan Sahih Muslim bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin kana alladhi yatawalla qabda ruhahu dzul jalali wal ikram wa kana kaman qatala ma'a anbiya'illahi hatta yastashhid wa an Ali qala sami'tu nabiyyakum yaqulu wa huwa 'ala minbar man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut wa la yuwadhibu 'alayha illa siddiqun aw 'abidun wa man qara'aha idza akhadha mabda'u amana Allah 'ala nafsihi wa jarahu wa jara wa la yadra hawlahu." Bisa baca cepat aja kitabnya ya, karena ini luar biasa. Imam Al-Qurtubi menghabiskan 10 halaman untuk menafsirkan ayat ini, dan diantara yang ditafsirkan beliau adalah tadi belum menyebutkan riwayat ini. Yang ini mohon maaf bukan riwayat yang sahih, tapi ayat ini bisa kita ambil faedahnya bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap sehabis sholat, maka dia akan masuk surga otomatis. Tidak ada yang menghalangi si hamba yang membaca ayat kursi ini kecuali kematian. Artinya saat dia hidup, dia itu masuk surga. Apalagi ketika dia mati. Ketika mati itu datang dan kemudian dia masuk ke kuburan alam barzakh, dan itulah sebenar-benarnya kehidupan. Ya. Dan terdapat juga sebuah riwayat yang juga sahih yang saya maksud bahwasanya hadis yang riwayat ini terdapat pada kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahihain, bahwa suatu ketika Nabi Hurairah qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kepadaku untuk menjadi amil, untuk menjadi penjaga gudang zakat Ramadan di Madinah. Dan kita sama-sama tahu saat itu Abu Hurairah saat itu begadang selama 3 hari berturut-turut, itu didatangi oleh pencuri yang di 2 hari pertama beliau tidak bisa menangkap pencuri ini, saking cepatnya hilang. Kemudian di malam ketiga barulah Abu Hurairah berhasil menangkapnya, dan kemudian si pencuri ini mengajarkan kepada Abu Hurairah yang jika dibaca maka kalimat ini akan melindungi dirinya dari seluruh bentuk ancaman, godaan, dan juga kekhawatiran. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk tetangganya dan tetangga-tetangganya. Ya kan? Maka kemudian Abu Hurairah melihat peristiwa ini, beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'anillahu biha fakhallaytu sabilahu. Ya Rasulullah, dia ngaku bahwasannya dia mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang jika dipakai maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat lewat kalimat ini. Maka kata Rasulullah, "Mahia, apa kalimat itu?" Qala li idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi min awwali hatta takhtim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Orang ini ya Rasul, pencuri ini bilang kepadaku, idza awaita ila firashika, kalau kamu ingin tidur, masuk ke kamar kamu, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Dari awalnya sampai selesai. Sampai wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan kemudian pencuri ini juga bilang kepadaku,
ya Rasulullah, lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair. Ya. Pencuri ini bilang kepada ya Rasulullah, sesungguhnya selama kamu membaca ayat ini di malam hari dan sampai nanti kamu subuh, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kamu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu dan setan itu tidak berani dekat-dekat ke kamu. Sampai kapan? Sampai maka kata Rasulullah SAW respon, pokoknya Nabi SAW, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Sungguhnya dia telah benar meskipun dia sebenarnya itu apa? Bohong. Iblis itu, setan itu suka bohong. Tetapi di kasus ini dia jujur. Kenapa? Karena iblis pun mengakui ma'rifatullah. Iblis pun mengakui Allah sebagai satu-satunya hamba, mohon maaf, satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Sebagai Tuhan yang patut, yang satu-satunya harus disembah. Maka di kasus ini jin benar. Gitu. Dan kata Rasulullah SAW, inilah ayat pencuri tersebut. Kata beliau, man tukhatib mudzalatin ya Abu Hurairah, tahukah engkau ya Abu Hurairah, siapa orang yang menemuimu selama 3 hari berturut-turut ini? Faqala, la, kata Abu Hurairah, saya nggak tahu ya Rasulullah siapa dia. Gitu. Maka kata Rasulullah SAW, zaka syaitan, dia adalah setan. Nah, ayat ini dipraktekkan oleh seluruh sahabat, termasuk juga Abu Hurairah. Dan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir aja yang Hakam Al-Quran ini mengutip sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Auf, bahwa Abdurrahman bin Auf yang kita kenal sebagai saudagar yang sohor kekayaannya, businessman. Kalau sekarang kekayaannya ngalahin Bill Gates kali ya. Allah. Apa yang beliau lakukan? Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf idza dakhala baitahu qara'a ayatul kursi fi zawaya baitihi al-arba'. Jadi Abdurrahman bin Auf setiap kali masuk ke rumah, dia membaca ayat kursi ini di setiap sudut rumahnya yang 4. Jadi rumah kan segi 4 ya. Jadi di setiap sudut di rumah beliau baca sekali ayat kursi. Allahu la ilaha illallah ta'ala ta'ala. Dan kemudian di sudut yang kedua Allahu la ilaha illallah ta'ala. Dan kemudian yang ketiga Allahu la ilaha illallah ta'ala. Oh, sampai akhir. Jadi 4 kali baca. Ya, mempraktekkan hadis ini. Maka kata Imam Tirmidzi, kata beliau, "Fahadhihi ayatun wa ja'ala thawabaha liqariha ajilan wa ajilan." Ayat ini ketika dibaca oleh seseorang, maka pahalanya akan datang kepada si pembaca secara langsung dan secara nanti. Sama fil ajil, maka kalau secara langsung ayat kursi ini menjadi harisatun liman qara'aha minal afat. Dia menjadi penjaga dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh bentuk musibah, dari seluruh bentuk ancaman yang langsung menjurus menyerang dia. Nah, kalau secara ajil, yang secara nanti, ya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ayat ini akan memasukkan kita secara otomatis kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terdapat juga riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Qurtubi di sini, di antaranya hadis-hadis Israiliyat yang kesahihannya ya itu dhaif, namun kemudian terdapat faedah-faedah yang sejalan selurus dengan riwayat-riwayat yang sahih. Dan di antaranya adalah bahwa Anasin, bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu rafa'al hadis, beliau menisbatkan hadis yang marfu dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Auhallahu ila Musa alaihi salam, man dawama ala qira'ati ayatul kursi dubura kulli salatin a'taitahu fawqa ma atasyakirin wa ajran nabiyina wa amala siddiqina wa basatat alaihi yamina lirrahmah wa lam yamna'hu min an yudkhilahu jannah ila an ya'tiyahu malakul maut." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa yang mendawamkan ayat kursi ini di setiap habis salat, maka kata Allah Subhanahu wa taala akan aku beri dia apa yang tidak aku berikan kepada orang-orang yang bersyukur.
apa yang tidak aku berikan kepada para nabi, dan apa yang tidak aku berikan kepada orang-orang yang siddiq. Maka dalam ungkapan yang lain bahwasanya kebiasaan membaca ayat kursi ini adalah kebiasaan para shadiq, kebiasaan para abid, kebiasaan para orang-orang yang tinggi sekali dalam keimanan, siddiq, kebiasaan ahli ibadah, ya kan? Namun kata Imam Tirmidzi mengomentari makna hadis ini, ma'nahu indi a'taitahu thawaba amalil anbiya fa amma thawabun nubuwah fa laysa lahu ila anbiya. Jadi meski di hadis tadi disebutkan bahwasannya pahala yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Musa dan kepada orang yang membaca ayat kursi ini itu lebih banyak daripada pahala para nabi. Yang dimaksudkan adalah pahala amalan yang dicontohkan oleh para nabi, bukan pahala kenabian. Gitu. Karena kenabian itu nggak ada yang bisa menandingi. Bahkan wali paling soleh pun kalau dikumpulkan ada jumlahnya 100 tidak akan bisa menandingi satu nabi. Siapapun nabinya. Ini menurut kesepakatan ahli akidah, ahli ulama dari ahli ilmu dari akidah. Wa hadhil ayatu tadammanat tauhid was-sifat al-ula wa hiya 50 kalimah. Karena ayat ini menghimpun tauhid dan menghimpun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wa hiya 50 kalimah dan dia jumlahnya ada 50 kalimat. Coba ini ada ini lagi nampakin ya. Ayat kursinya ya. Ustaz Furqan lagi nampakin ayat ini. Kita nampakin ini. Coba. Nah, itu kalau kita hitung, itu ada 50 kalimat. Ya, 50 kalimat. Allahu satu. La ilaha satu. Illa satu. Huwa satu. Sudah berapa? 4 ya. Al-Hayyu 5. Al-Qayyum 6. La ta'khudhuhu 7. Sina 8. Wala naum 9 dan 10. Terus kalau kita hitung, dengan menyambungkan waw. Ingat ya, dengan menyambungkan waw. Wala naum, kemudian wama fil ard. Jadi wa itu nggak terpisah sebagai kalimat sendiri. Jadi digabungkan ke kalimat setelahnya, huruf setelahnya, maka kita mendapati ini terdapat 50 kalimat. 50 kalau dalam bahasa Arab kalimat ya. Kalau dalam bahasa Arab kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kata. Jadi beda definisi kata dan kalimat di bahasa Arab dan di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kata. Jadi ada 50 kata. Dan setiap kalimat ada khamsuna barakah, ada 50 keberkahan. Wahya ta'dil itu Al-Qur'an. Dan dia menyamai sepertiga dari isi Al-Qur'an. Warada bidzalika al-hadits dzakara Ibnu Athiyah. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Gitu. Nah, mari kita sama-sama masuk kepada mana kata-kata dari ayat kursi ini. Tadi sudah kita sebutkan fadilah-fadilahnya, manaqib-manaqibnya. Mari kita sama-sama masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu. Ini rasa yang pertama ini, Allahu la ilaha illahu. Ya, rasa yang pertama atau kalimat yang pertama. Kalau dalam bahasa Arab jumlah yang pertama adalah Allahu la ilaha illahu. Kata Imam Qurtubi, ya, Allahu la ilaha illahu adalah penisbatan Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk dirinya sendiri. Bahwa Allah lah, ia sendiri Allah lah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan, ma ilahun illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, di sini ada makna negasi, makna nafi, makna peruntuhan. Meruntuhkan apa? Apa yang diruntuhkan? Yang diruntuhkan adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dan kemudian menetapkan, apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan patut disembah itu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua adalah Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu, kata Imam Qurtubi, adalah ismun min asma'il husna yusamma bihi. Al-Hayyu adalah nama Allah Subhanahu wa taala
dari nama-nama Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha bagus, yang Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sendiri dengan Al-Hayy. Apa makna Al-Hayy? Yang maha hidup. Yang maha hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah mati. Enggak pernah ada kondisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak hidup. Fana itu tidak pernah. Al-Hayy yang maha hidup. Jadi kalau kita ini manusia, makhluk, akan abadi nggak? Manusia, makhluk, itu akan abadi. Kapan? Ketika nanti di hari kiamat. Betul apa betul? Betul. Ya kan? Betul, betul. Ya, saya ulangi. Manusia, makhluk, itu nanti akan abadi. Kapan? Di hari kiamat. Hari akhir. Entah dia abadi nanti di surga mendapatkan nikmat, khalidina fiha abadan, dan entah keabadiannya makhluk ini terdapat kapan dan di mana? Di neraka. Khalidina fiha abadan juga, selama-lamanya kekal. Lalu muncullah pertanyaan, kalau makhluk itu kekal juga pada akhirnya, kenapa makhluk itu tidak dinamakan juga dengan Al-Hayy? Betul nggak? Ya, saya pelan-pelan, saya coba ulangi lagi. Kalau memang pada akhirnya makhluk ini akhirnya kekal, akan mendapatkan balasannya nanti di surga atau di neraka, lalu mengapa yang maha hidup itu hanya Allah? Kata para ulama, mereka mengatakan bahwa hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Berbeda dengan kekekalan makhluk. Berbeda dengan kekekalan makhluk. Kekalnya makhluk itu ada awalnya. Kapan? Ketika dia nanti mati. Ya kan? Ketika dia nanti mati. Jadi kekekalan Allah itu tidak ada awal. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kata para ulama, al awwalu la bidayata lahu, al akhiru wala intihaa lahu. Jadi al awwal beliau Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan, wal akhir tidak ada akhirnya. Wal zahiru laisa fawqahu syai'. Zahir adalah Allah Subhanahu wa taala itu maha atas dan tidak ada yang lebih atas dari Allah. Wal batin, dan Allah itu maha batin, maha dalam. Laisa tahtahu syai', tidak ada lagi yang di bawah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi perbedaan kekekalan Allah Subhanahu wa taala dengan kekekalan makhluk adalah makhluk itu ada awalnya, sedangkan Allah tidak ada awalnya. Sedangkan Allah tidak ada awal. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kekekalan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Khuluduhu muta'alliqun bi dzatihi. Kekekalan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak bergantung kepada siapapun. Sedangkan kekekalan makhluk itu bergantung muta'alliqun bi ghairihi. Sedangkan kekekalan makhluk nanti di akhirat itu bergantung kepada siapa? Kepada selain makhluknya itu siapa kalau bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Maka dari kata Al-Hayyu. Nah, Al-Hayyu kata para ulama, wa yuqalu innahu ismullahu ta'ala al-'azam. Bagian mengatakan bahwa Al-Hayyu ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Apa yang dimaksud dengan al-ismul a'zam atau al-ismul a'zam? Yang dimaksud dengan al-ismul a'zam adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang kalau kita minta dengan isim a'zam ini, maka apa yang kita minta pasti akan dijabah. Apa yang kita keluhkan pasti akan Allah penuhi. Idza sa'ala bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Kalau kita minta dengan isim a'zam ini, maka Allah akan kasih. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengijabah pasti. Ismul a'zam. Nah, dahulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW datang, al-ismul a'zam ini itu disembunyikan. Tidak ada yang tahu. Al-ismul a'zam ini tidak ada yang tahu. Barulah kemudian ketika datang Nabi Muhammad SAW, al-ismul a'zam ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang. Sebagai bentuk ampunan dan bentuk keluasan dan limpahan fadil Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu kala diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, Inna Isa ibn Maryam alaihissalam, karena idza arada an yuhyiyal mauta yad'u bihadzal du'a ya hayyu ya qayyum. Dahulu Nabi Isa diriwayatkan kalau beliau alaihissalam ingin menghidupkan seseorang, kita sama-sama tahu bahwa salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah menghidupkan orang yang sudah mati, betul kan? Betul ya? Ini ijma ulama. Bahkan disebutkan di Al-Quran sendiri, di surat Ali Imran, di surat Al-Ma'idah. Nah, kata Al-Qurtubi, dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika ingin menghidupkan seseorang itu menyebut nama ini, menyebut alisma Allah ini, ya hayyu ya qayyum. Dan juga diriwayatkan juga wa yuqalu inna Asifa ibn Barkhiyah, sungguhnya Asif bin Barkhiyah. Siapa Asif bin Barkhiyah ini? Asif bin Barkhiyah ini adalah salah satu menteri dari menteri-menterinya Nabi Sulaiman alaihissalam yang memiliki ilmu yang disebutkan di dalam surat An-Naml sebagai seorang makhluk, sebagai seorang wazir, sebagai seorang alim, beliau menteri dia alim, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam satu kelipan mata. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ya Sulaiman, sesungguhnya aku sanggup memindahkan arsy Bilqis. Kalau iblis, kalau Ifrit itu kan bilang, ya Sulaiman, saya mampu memindahkan arsy-nya Bilqis itu dalam waktu 1 detik atau lebih. Karena apa? Karena iblis mampu memindahkan arsy-nya Bilqis hingga sana Bilqis dari Sabah sana, dari Yaman ke Palestina dalam waktu Nabi Sulaiman duduk, berdiri, kemudian duduk lagi. Qabla an taquma min maqami. Namun Asif bin Barkhiyah ini, wazirnya Nabi Sulaiman alaihissalam, itu mampu memindahkan singgasana Ratu Balkis ini dalam waktu kedipan mata. Nah, kata Imam Qurtubi, kalau dikatakan, diriwayatkan bahwasanya inna asli min al-khiyal lamma arada an ya'ti bi'ashrin sallallahu alaihi biqaulihi ya hayyu ya qayyum. Beliau, apa rahasianya? Qala allazi 'indahu 'ilmun min al-kitab. Orang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Di situ Allah SWT menyingkat apa ilmu yang dimaksud. Maka kata para ulama termasuk Al-Qurtubi mengatakan bahwa ilmu yang dimaksud adalah kalimat ini, ya hayyu ya qayyum. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Asif bin Barkhiyah ini mampu memindahkan singgasana yang megah sekali milik Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina dalam kedipan mata. Ini sangat cepat. Ya, bahkan David Copperfield itu nggak bisa kayak begitu. David Copperfield ya, yang dijuluki orang yang mampu memindahkan patung Liberty itu nggak mampu. Butuh waktu mereka, butuh waktu trik, butuh waktu. Tetapi Asif bin Barkhiyah ini jauh di atas itu semua. Dan juga wa yuqalu inna bani Israil sa'alu Musa an ismillahirrahmanirrahim faqala lahum ayahaya syarahiyya, yakni ya hayyu ya qayyum. Dan juga diriwayatkan bahwa Bani Israil dahulu kala itu meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disingkap apa sih sebenarnya nama Allah yang paling tinggi itu apa? Mereka minta kepada siapa? Nabi Musa. Maka Nabi Musa memberikan kepada mereka ayahaya syarahiyya. Nah, ini adalah bahasa ulang bahasa Syriani atau bahasa apa ya, bahasa Israel gitu. Bahasa apa namanya? Bahasa Israel itu apa? Briani, bukan Briani, apa? Terus kok lupa ya. Ibrani. Pokoknya Ibrani. Ya. Kok nggak Briani? Jadi mau nasi Briani mah ya. Nah, ayah syariah ini adalah bahasa Ibrani yang bahasa Arabnya adalah ya hayyu ya qayyum. Ya. Wa yuqalu huwa du'a'u ahlil bari idza khafal gharq yad'una bihi. Dan ketika kaum Nabi Musa ini, Bani Israil ini lari dari kejaran Firaun dan hampir tenggelam di telan lautan, yang dibaca oleh mereka adalah ya hayyu ya qayyum. Ya. Maka para ulama kita itu mengajarkan doa yang sangat agung, yaitu apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslihni
sya'ni kullaha la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya maha hidup, ya qayyum yang maha apa? Terus menerus berdiri, terus menerus makhluknya. Bi rahmatika astaghfir. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Nah, gitu. Tetapi secara bahasa Imam Qurtubi bilang al-hayyu alladzi la yamut. Ya, menurut Imam Qatadah bahwasanya al-hayyu yang tidak akan pernah mati. Al-muradu bil hayy al-baqi yang abadi selama-lamanya. Itu juga al-qayyum. Ya. Dan ini ditafsirkan oleh tiga kata yang berikutnya. Jadi kita sudah membahas dua frase, dua kalimat. Yang pertama apa? Allahu la ilaha illahu. Yang kedua adalah al-hayyu al-qayyum. Yang ketiga adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Jadi kata para ulama sinah ini adalah kantuk. Awal mengantuk. As-sinatu minar ra'si wan nu'asu fil 'aini wan naumu fil qalb. Ya. Jadi as-sinah adalah rasa kantuk di awal-awal. Tetapi akalnya belum hilang. Gitu. Akalnya belum hilang. Jadi kita kalau ngantuk kan gini ya. Kalau kita dengar kajian nih, misalnya lagi sore ini kan udah pada lapar gitu kan, ya lu kapan buka. Nah itu kalau teman-teman ngantuk itu namanya sinah. Oh, ini Ustaz Basir ngomong apa nih? Kak Basir ngomong apa? Cepet banget nih. Basar, aduh, gitu kan. Ngantuk gini-gini kan. Aduh, itu namanya sinah. Itu namanya sinah. Awal kantuk. Jadi belum tidur semuanya, masih ada akalnya. Dan tidak menyebabkan batal wudu. Wala naum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak bilang saja la ta'khudhu sinatun wala yanam? Ya, wala yanam itu artinya tidak tidur. Wala naum juga artinya tidak tidur. Tapi beda secara bahasa Arab. La yanam itu berarti fi'il mudhari. Kata kerja yang berarti tidak tidur. Tapi kalau wala naum itu berarti la di sini adalah nafiyah dan naum di sini adalah masdar. Kata kerja. Nomina. Kata benda, nomina. Kalau la yanam itu kata kerja, kalau naum masdar adalah kata nomina benda. Nah, menurut ahli bahasa bahwa masdar itu lebih kekal, lebih lama waktunya daripada kata fi'il mudhari atau kata kerja. Maka Allah SWT bilang di sini wala naum artinya tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Maka kata Imam Qurtubi wabil jumlati fahuwa futurun ya'taril insana wala yafqidu ma'ahu aqluhu wal muradu bi hadhihi al-ayah anna Allah ta'ala la yudrikuhu khalalun wala yalhaquhu malalun bihalin min al-ahwal. Dan Imam Qurtubi as-sinah dan an-naum ini adalah rasa bosan yang datang meliputi makhluk, datang kepada manusia. Tapi kalau sinah wala yafqidu ma'ahu aqluhu, itu tidak hilang akalnya. Beda sama tidur. Kalau tidur itu berarti akalnya hilang. Maka wudu batal di situ. Dan kemudian sholat tidak sah di situ. Ya wajib mengulang sholat. Ya kan? Nah, namun kata Imam Qurtubi wal muradu bihadzal ayat yang dimaksud dengan kalimat ini la ta'khudhu sinatun wala naum bahwa tidak sekedar tidak mengantuk dan tidak tidur saja, tetapi la yudriku khalal. Allah Subhanahu itu mustahil untuk melakukan, untuk bertindak cacat. Khalal, cacat. Wala yalhaquhu malal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bosan. Malal. Bihalin minal ahwal. Gimanapun kondisinya, baik sebelum kita dilahirkan maupun setelah kita dilahirkan, maupun sampai hari ini kita besar dewasa, nanti kita mati, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bosan mengurus kita, memberi rezeki kepada kita dan mempertemukan kita kepada apa yang Allah kehendaki. Ya, makanya kemudian ada sebuah riwayat yang meskipun ini adalah maudhu' atau palsu, ya, namun ini bisa kita jadikan apa? Takrib, bisa jadi pendekatan tentang la ta'khudhu sinatun wala naum. Suatu ketika kata Abu Hurairah, tadi Rasulullah SAW yahki an Musa ala mimbar. Suatu ketika aku mendengar Rasulullah SAW berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah SAW
Rasulullah berkhutbah, waqa'a fi nafsi Muhammad, fi nafsi Musa. Suatu ketika pernah terlintas di hati Musa, hal yanamullah jalla sanahu. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidur? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala fa arsalallahu ilaihi malakan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada Nabi Musa seorang malaikat, tsumma a'tahu qaruratain. Kemudian malaikat ini memberikan dua gelas dari kaca. Dan kemudian malaikat memerintahkan untuk kepada Nabi Musa untuk menaruh satu qarurah, satu botol kaca ini di satu tangan, dan kemudian botol yang satu di tangannya, satunya lagi. Dan kemudian ikuliyadil qaruratin wa amaru an yahtafiru bihima. Dan kemudian malaikat ini sesuai arahan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga kedua qarurah ini agar tidak rusak, karena kan kaca ya. Jadi dipertahankan untuk tidak rusak. Awalnya mudah. Namun seiring berjalannya waktu, faja'ala yanam. Maka Nabi Musa alaihissalam itu mulai antuk, tertidur. Wa takadu yadahu talqiyan thumma yastayqidhu fayunahi ahadihima 'anil ukhra. Maka hampir-hampir karena Nabi Musa tertidur, itu hampir-hampir qarurahnya, dua gelas kaca ini, itu hampir tertabrak dan hampir pecah. Namun karena Nabi Musa langsung terbangun, nggak jadi terpecah, terjaga. Gitu. Terjaga. Hatta nama naumatan. Namun terus begitu kan, mau ngantuk, mau tidur, hampir pecah, terjaga lagi, nggak jadi lagi. Ini permisalan. Lalu kemudian akhirnya Nabi Musa nggak tahan juga, akhirnya ngantuk juga, tidur juga. Hatta nama naumatan, astafaqat yadah. Maka kemudian Nabi Musa tertidur pulas, lalu dua tangannya pun saling bertabrakan. Fan kasarat al-qarurata. Maka kemudian dua gelas kaca ini pecah. Qala daraballahu masalan allau kana yanamu lam tatamassak as-sama'u wal ardh. Seandainya, ini adalah permisalan dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada seseorang yang tidur, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidur, maka niscaya bumi dan langit yang luas ini itu tidak akan stabil seperti yang kita lihat hari ini. Ya, matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Dia nggak bertabrakan sama bulan. Nggak pernah tuh sekalipun matahari itu melenceng 1 mili sentimeter pun, gitu ya. Ukuran paling kecil itu nggak pernah. Sampai nanti tiba waktunya hari kiamat baru kemudian sistem alam surya ini itu rusak dan kemudian saling bertabrakan. Ini adalah permisalan. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala ta'khudhu sinatun wa la naum. Kemudian kita berpindah kepada kalimat yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh apa yang ada di atas langit ini, apa yang ada di langit-langit ini, dan apa yang ada di sini. Ai bil milk fahuwa malikul jami' wa rabbuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah raja semua langit, raja semua bumi, dan juga Tuhan langit dan Tuhan bumi. Ya. Maka kemudian kita langsung saja berpindah kepada kalimat berikutnya agar cepat. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya atau tanpa seizinnya. Nah, di sini ayat ini, teman-teman sekalian, kalimat ini menetapkan bahwa di akhirat nanti akan ada yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan dari makhluk untuk sesama makhluk. Dari makhluk yang lebih tinggi posisinya, derajatnya, untuk makhluk yang lebih rendah posisinya. Ya. Kata Ibnu Athiyyah radhiyallahu anhu, rahimahullah, walladzi yadhhar anna al-ulama was-salihin, bahwasannya yang nampak kepadaku, menurut aku, kata Ibnu Athiyyah, bahwa
Yang bisa memberikan syafaat adalah para ulama dan orang-orang soleh. Yashfa'una fi man lam yasil ila nari wa huwa bainal manzilatain. Mereka akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang di bawahnya derajatnya saat orang-orang yang akan masuk neraka ini itu belum sampai kepada neraka. Gitu. Atau dia sudah sampai kepada neraka, tapi karena dia memiliki amal soleh, maka dia diangkat dengan syafaat para ulama dan orang soleh ini dari neraka dia dimasukkan ke mana? Ke surga. Ya. Dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah riwayat bahwasanya innal mu'minina yaqulun, orang beriman nanti di hari kiamat akan berkata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inna ikhwanana kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana." Wahai Tuhan kami ya Allah, sungguhnya ada saudara-saudara kami yang hari ini, detik ini ada di neraka. Dahulu mereka di dunia yusalluna ma'ana. Mereka salat bersama kami ya Rabb. Wa yasumuna ma'ana. Dan mereka juga berpuasa bersama kami. Itu. Ya. Wahdihi syafa'atun fi man yaqrabu amruhu. Dan ini adalah syafaat buat siapa? Buat orang-orang yang saling dekat kerabatan dari antara ulama dan antara soleh dan sesama mereka. Tetapi kata Imam Qurtubi mengomentari bahwasanya pendapat Ibnu Atiyah yang mengatakan syafaat ini akan diberikan kepada orang-orang yang belum masuk ke neraka. Ini terbantahkan dengan sebuah riwayat yang sahih yang ada di kitab Imam Muslim, bahwasanya orang yang diberikan syafaat nanti itu orang-orang yang nanti sudah di neraka sebelum masuk neraka atau sebelum masuk surga, maka syafaat itu belum berlaku. Syafaat yang berlaku adalah syafaat Rasulullah SAW saja. Syafaat Rasulullah SAW saja. Itu kapan? Ketika yaumul mahsyar. Saat itu kita semua yang hari itu kepanasan. Jarak matahari dan kepala ubun-ubun kita itu hanya 1 jengkal. Itu mengadu ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Isa. Semuanya bilang, nafsi, nafsi. Kita nanti akan mengadu. Ya Nabi Adam, ya Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim, ulul azmi itu, tolong beri syafaat kepada kami. Namun mereka semua bilang nafsi, nafsi. Sekarang hari ini, detik ini, kita ini sendiri-sendiri aja. Gak ada lagi saya, walaupun saya nabi, walaupun saya rasul, saya gak bisa menolong kalian semua, wahai umat manusia. Maka saat itu kita datang kepada siapa? Kepada baginda besar, yang agung itu, Rasulullah SAW. Dan saat itulah kemudian Rasulullah SAW bersujud, kemudian bertahmid, bertasbih dengan tahmid dan tasbih yang tidak pernah diajarkan sebelumnya oleh Allah SWT. Lalu dengan itu Rasulullah SAW memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk mempercepat hisab kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyak sholat. Perbanyak. Dan syafaat Nabi juga Muhammad SAW itu juga bukan hanya di hisab tapi juga di sirat. Juga nanti di mana? Di neraka. Sedangkan syafaat orang-orang soleh dan syafaat orang-orang beriman itu tidak sebagaimana dikatakan oleh kata Imam Ibnu Atiyah, yang dia itu terjadi sebelum masuk neraka. Nah, jadi syafaat orang-orang beriman dan syafaat orang-orang soleh, orang-orang para ulama yang bukan nabi itu terjadi. Kapan? Ketika nanti sudah di surga dan neraka. Jadi ini masalah ilmiah yang harus kita perhatikan baik-baik agar kita tidak salah menafsirkan dan memahami apa sebenarnya syafaat tersebut. Oke ya. Ini banyak sekali tentang syafaat ini, ya riwayatnya banyak sekali. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya ketika meriwayatkan hadis yang panjang yang menceritakan bagaimana bahkan kalimat la ilaha illallah saja itu mampu menolong dan mengeluarkan orang-orang beriman kita nanti di hari kiamat dari api neraka, orang-orang banyak yang percaya. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, ilam tusaddiquni bihadzal hadis. Kalau kalian nggak percaya dengan hadis ini yang panjang ini, faqra'u in syi'tum, maka bacalah kalau kalian mau. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in takum hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah zalim sebiji sawit pun. Dan seandainya ada satu kebaikan
yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya. Dan ini terjadi juga nanti di hari kiamat, bukan hanya di dunia. Ya. Nah, maka kita beranjak ke kalimat yang berapa? Jadi Allahu la ilaha illahu pertama, al-hayyu al-qayyum, kedua, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, keberapa? Ketujuh. Masuk yang ketujuh. Ya, ketujuh ya? Ya. Bentar. Allahu la ilaha illahu, satu, al-hayyul qayyum, dua, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, empat, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, kelima. Ya, ya'lamu ma baina aydihim adalah ke-6. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan makhluk dan apa yang ada di belakang mereka. Kata para ahli tafsir, yang dimaksud dengan ma baina aydihim adalah di dunia, dan apa yang dimaksud dengan wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka adalah akhirat. Gitu. Li'anna ma bainal yadi huwa ma kullama taqaddama al-insan. Karena apa yang ada di hadapan manusia adalah apa yang telah dia kerjakan. Wa ma khalfahu huwa kullu ma ya'ti ba'dahu. Dan apa yang ada di belakang mereka itu apa yang nanti akan mereka lakukan. Dan apa yang akan datang sebagai balasan atas perbuatan mereka. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, para muslimin dan muslimat, kalau kita perhatikan, ayat kursi ini mengandung 10 kata, 10 frase, 10 kalimat, bukan kata, mohon maaf, saya tarik, 10 kalimat, atau 10 jumlah dalam bahasa Arab. Sebagian menjadikannya 10, sebagian menjadikannya berapa? 9. Ini perhatikan baik-baik, ini catat baik-baik. Ini trivia yang bisa nanti kita turunannya juga kita perhatikan kepada ilmu qiraat, kepada ilmu waqaf ibtida. Ya, pelan-pelan saya akan coba dalam sekiranya 5 menit ini saya akan sampaikan tentang poin penting ini. Ayat kursi ini tadi saya bilang 10 kalimat. Yang pertama apa? Allahu la ilaha illa hu. Al-hayyu al-qayyum itu kedua. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum itu ketiga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi itu keempat. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni itu kelima. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum itu keenam. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa itu ketujuh. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi itu kedelapan. Wa la ya'udu hifdhuhuma itu kesembilan. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, ini dapat pertama 10 jumlah yang sempurna bisa berdiri sendiri. Artinya, kalau kita baca ayat kursi ini, kita diperbolehkan wakaf dan ibtidak secara langsung. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini, saya praktekkan. Di ayat kursi ini, kita boleh wakaf sebanyak 10 kali. Contohnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat kursi ini adalah salah satu ayat dari 4 ayat di Al-Quran. 4 ayat saja yang di Al-Quran yang diperbolehkan wakaf sebanyak 10 kali. Gitu. Kita nggak berbicara tentang ayat yang sangat panjang yang jumlahnya 1 halaman, ya di Al-Baqarah tentang ayat utang piutang. Kita bicara ayat selain itu. Kalau gitu kita masukkan maka jadi 5 ayat. Jadi prinsip dalam membaca wakaf ibtidah teman-teman semua, mungkin masih belum tahu tentang hal ini. Prinsip wakaf ibtidah itu kita tidak boleh sembarang potong, putus di tengah-tengah ayat.
Sebagaimana kita juga tidak boleh sembarang memulai di tengah-tengah ayat. Kenapa? Karena bahasa Arab itu memiliki susunannya sendiri yang kita nggak paham kalau kita nggak belajar nahwu dan sorof. Nah, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu wakafnya nggak sampai 10. Gitu. Nah, ini unik. Kenapa? Karena ayat-ayat semacam ini itu hanya 4, sebenarnya bilang. Ayat yang pertama ada ayat kursi ini. Pelan-pelan saya sampaikan. Al-Baqarah ayat 255. Kemudian ayat yang kedua adalah surat Ali Imran ayat 154. Ayat 154. Ali Imran 154. Ini kalau saya contohin agak kepanjangan. Saya kasih tahu dulu sekarang teorinya, gitu ya. Ali Imran ayat 154. Ayat yang ketiga, ya Ali Imran 154. Jadi lagi bukan ya sama kakak adminnya. Ayat yang ketiga adalah ayat ya, Ali Imran ayat 154, Kak. 154. Sudah mana? Belum sampai itu? 154. Ya, 154. 154. Kemudian ayat yang ketiga adalah ayat nah itu ayat Al Imran 154 ya, bisa dibaca. Tumanzila alaikum. Ini ayat berbicara tentang perang Uhud. Tentang perang Uhud. Oke. Kemudian ayat yang ketiga bisa langsung ke admin ya, pindah ke surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura 25, surat Asy-Syura ayat 15. Ayat 15. Oke. Asy-Syura ayat 15. Ini juga boleh wakaf sebanyak 10 kali. Kayak tadi yang saya praktekkan di ayat kursi. Ali Imran 154 juga begitu. Dan juga Asy-Syura ayat 15. Itu Asy-Syu'ara. Itu Asy-Syu'ara. Itu Asy-Syu'ara. 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 Juz ke 25. 25, Kak. Juz 25. 25. Oke, ayat 15. Ayat 15. Falidzalika fad'u wastaqim kama umir. Terus sampai 10 kali potongan itu boleh. Oke, itu ayat ketiga. Ayat keempat, langsung Kak, siap-siap ya. Di juz 28 surat Al-Mumtahanah atau surat Al-Mumtahinah. Yaitu di ayat keberapa? Ayat 10. Ya, ayat 10. Ini juga boleh wakaf dan ibtidah 10 kali. Berturut-turut tanpa ada pengulangan. Nah, ini kata para ulama tajwid dan para ulama qiraat, ini adalah 4 ayat yang unik di Al-Quran. Al-Baqarah 255, Ali Imran 154, Asy-Syura 10, dan kemudian Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah ayat 10. Ini boleh wakaf sebanyak 10 kali. Nah, ini poinnya apa? Pelajaran apa? Hukumnya apa? Hukumnya adalah tadi wakaf dan ibtidah. Nah, kita balik lagi ayat kursi, Kak. Kita balik ke ayat kursi di Al-Baqarah 255. Ya. Tadi itu pendapat pertama. Pendapat kedua bilang bahwasannya ayat kursi ini dia tidak terdiri dari 10 jumlah atau 10 kalimat yang sempurna. Dia tidak berjumlah 10 melainkan 9. Melainkan berapa? 9. Bukan 10. Lalu mana yang jadi satu? Yang jadi satu adalah Allahu la ilaha illahu yang tadi saya bilang di pendapat pertama. Itu dia satu kata sendiri. Maka di pendapat yang kedua, dia jadi satu kata dengan kalimat berikutnya. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Oke. Allahu la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum itu satu kata. La ta'khudhuhu sinatun satu kata. Wala naum satu kata.
lahu ma fis samawati wal ardi itu kata ketiga atau jumlah kalimat keempat ketiga. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu itu ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya'lamu ma baina di ayat ke-6. Jumlah ke-6, kalimat ke-6. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Itu jumlah atau kalimat ke-7. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard itu 8. Wala ya'uduhu hifdhuhuma itu wa huwal 'aliyyul 'azim itu langsung jadi 9. Nah, kalau kita perhatikan sesama, ini akan berimplikasi kepada makna, bukan kepada qiraat, bukan kepada bacaan. Berimplikasi kepada makna, yaitu di ayat yang di kata atau di jumlah yang kita bahas tadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, menurut ulama yang datang dari kelompok kedua ini bilang, ini menjadi penengah dari 4 kumpulan kata yang sebelumnya, dan menjadi penengah juga 4 frasa yang datang setelahnya. Dan yang unik, bahwa antara frasa pertama dengan frasa kedua, dengan frasa terakhir, frasa ke-9, itu berpasangan secara makna. La ilaha illa huwal hayyul qayyum azim. La ta'khudhu sinatun wala naum, frasa atau kalimat kedua itu berpasangan dengan kalimat ke-8, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Frasa yang ketiga, lahu fis samawati wa ma itu berpasangan yang samawati wal ardh. Oke. Dan kemudian frasa ke-5, keempat, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, itu berpasangan dengan wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Lalu yang menjadi penengah itu adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Coba kita perhatikan. Kita praktekkan. Coba di ini sendiri ya'lamu ma baina aydihim, di ke bawah sedikit ya, ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Oke. Nah, itu coba kita perhatikan. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kita sambungkan maknanya dengan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Oke ya. Kalimat wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa itu artinya, dan mereka makhluk itu tidak mampu mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang dia kehendaki. Ini secara makna sepasang dengan kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada yang bisa mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya juga. Gitu. Ya. Kemudian wala yuhituna bi syai'in kursiyyus samawati itu kalau kita baca artinya coba di ini ya wasi'a kursiyyus samawati dan kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Itu maknanya begitu. Itu sama maknanya, sepasang, seruh dia dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh makhluk yang hidup yang ada di langit dan di bumi. Dan karena itu kekuasaan Allah, kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh langit dan bumi. Bahkan menurut sebuah riwayat dikatakan bahwa antara jarak langit satu dengan langit lainnya yang jumlah ada itu sejumlah 500 tahun. Dan jarak dari langit ke-7 sampai ke kursinya Allah Subhanahu wa taala itu juga lebih dari 500 tahun. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala sampai ke atasnya itu juga berjauh 500 tahun. Jadi begitu luas sekali. Begitu luas sekali. Ya, kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma, kita baca artinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat sama sekali untuk memelihara keduanya. Apa keduanya? Keduanya adalah langit dan bumi. Kenapa? Karena kalau kita pasangkan di kalimat yang kedua, yaitu apa? La ta'khudhu sinatun wa la naum, akan kita dapati maknanya bahwa menjaga dan tidak merasa berat sama sekali menjaga semua makhluk dan semua nafas, karena Allah itu tidak pernah ngantuk sedetik pun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertidur satu kejap pun.
Nah, wa huwal aliyyul azim itu sepasang dengan kalimat yang pertama. Wa huwal aliyyul azim, kalau kita baca artinya apa? Dan Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditanding oleh siapapun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup dan maha mengurus, maha berdiri. Tidak pernah fana. Subhanallah. Ini adalah mukjizat dari tarkibi, mukjizat yang bisa kita ambil dari susunan kata. Kalau Nabi Muhammad SAW mengarang-ngarang Al-Quran ini, niscaya Nabi Muhammad atau niscaya Al-Quran ini tidak mungkin bisa tersusun secara rapi seperti ini. Hanya karena Allah lah yang bisa membuat ayat kursi ini sedemikian tertib cara maknanya, berpasang-pasangan, dan ditengahi oleh apa? Ya'lamu ma baina aydihim, apa yang telah lampau dari 4 kata sebelumnya atau 4 kalimat sebelumnya, dan wa ma khalfahum, 4 kalimat setelahnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu ummi, waktu itu nggak bisa membaca, nggak bisa tulis. Maka inilah keagungan yang dimiliki, keagungan bahasa, keagungan susunan secara bahasa yang dikandung oleh ayat kursi ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore yang berbeda ini, tentu masih banyak lagi lautan ilmu yang belum saya baca dari tafsir Imam Qurtubi di kitab Al-Jami' Al-Quran ini, masih banyak lagi. Namun karena keterbatasan waktu, saya yakin moderator mau mengingatkan saya. Terima kasih Ustaz Furqan, karena memang berbicara itu ada syahwatnya sendiri. Kalau nggak diingatkan itu berbahaya. Jazakumullah khairan. Saya cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ustaz Bashir atas penyampaiannya yang Masya Allah luar biasa banget, sangat dalam gitu, dari ayat per ayat, kalimat per kalimat secara bahasa Indonesia. Ya nih Ustaz, jadi sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta di room chat kita. Jadi mungkin Anda akan beritahu waktunya dulu. Ini batas maksimal mungkin kita sampai 17.40. Jadi sekitar ya mentok-mentok mungkin 45 Zat. Sebelum azan di waktu Depok dan sekitar kali ya. Insyaallah. Insyaallah. Sekalian pas selesai langsung berbuka. Insyaallah. Jadi sekitar masih ada 25 sampai 27 menit lagi untuk menjawab. Jadi mungkin diurutkan sesuai yang pertama kali Ustaz ya, dari pertanyaannya. Jadi ini ada yang pertama, itu dari Muawanah Bogor. Assalamualaikum Ustaz, Afwan, saya kurang paham maksud dari hadis yang menjelaskan kurang lebih yang berbunyi bahwa ayat kursi ini akan menjadikan pembacanya masuk surga tanpa penghalang kecuali kematian. Jazakumullah. Mungkin bisa dijelaskan ulang. Ya. Tadi kecepatan ya saya ngomongnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf sebelumnya dan terima kasih banyak jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Dan mungkin ini juga bisa diambil faedahnya buat teman-teman yang telat masuknya gitu ya. Maksud dari faedah hadis ini adalah, maksud dari makna hadis ini adalah, saya baca ulang lagi ya hadisnya. Ya. Man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhuli jannati illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat fardu ya, atau setiap habis sholat apapun, di sini kulla sholatin, dia nakirah, indefinite, tidak terdefinisikan, maka kita bisa ambil dia semuanya, karena siapnya konteksnya adalah siap konteks syarat. Man, di situ ada man syartiyah. Man qara ayat al-kursi dubura kulli sholatin, siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat apapun itu, lam yamna'hu min dukhuli jannati illa al-maut, tidak akan menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya adalah ketika dia baca kursi itu, dia sudah berada di surga. Saking apa? Saking agungnya. Seakan-akan dia sudah ada di surga. Dan dia akan benar-benar berada di surga ketika dia mati. Ketika dia mati dalam keadaan terbiasa membaca ayat kursi setiap habis
sholat. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Siap Ustaz. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan serupa tadi. Sudah dijelaskan juga sama Ustaz. Ini tadi ada yang bertanya kenapa harus baca surah Yasin ya? Bukan Yasin, mohon maaf. Ayat kursi sehabis sholat gitu. Kenapa nggak ayat yang lain gitu? Berarti sudah terjawab tadi Ustaz ya? Insya Allah. Jadi ini agak lumayan banyak pertanyaannya. Ini tadi ada yang bertanya kayak gini Ustaz. Kan tadi setiap Abdurrahman bin Auf ya Ustaz, kalau nggak salah, yang setiap masuk itu baca Quran di setiap sudut rumahnya. Itu di satu sudut itu berapa kali Ustaz? Pertanyaannya. Yang zahir dari hadis ini yang tadi saya bacakan itu sekali. Sekali setiap sudut berarti. Sekali satu, jadi 4 kali. Jangan nanti timbul pertanyaan, Ustaz, gimana kalau rumahnya berkelok-kelok banyak sudutnya gitu kan? Nah itu jangan, itu namanya takaluf itu jadi memberatkan diri sendiri. Ya cukup ya masuk rumah, kemudian baca ayat kursi sekali ya, sebanyak mungkin di kamar, di ruang makan, di perpustakaan. Kalau punya banyak ruangan di rumahnya, alhamdulillah. Kalau nggak punya banyak ruangan di rumahnya juga alhamdulillah, karena nggak perlu repot-repot baca ayat kursi di setiap ruangan gitu ya. Ya, siap. Nah, jadi cukup sejumlah ruangan ada di rumah tersebut saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudutnya punya 100 kan capek Ustaz ya. Insyaallah, siap. Kita lanjut. Harus bagi-bagi, manggil 100 orang. Harus manggil 100 orang untuk disebar tiap sudut. Insyaallah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Mbak Aulia dari Batam ingin bertanya terkait dengan maksud dari kekekalan Allah itu bergantung sama zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, secara sederhana itu bagaimana ya Ustaz? Dan bagaimana cara supaya kita bisa dapetin 50 keberkahan yang dapat di ayat kursi tersebut? Ya. Baik, yang saya maksud tadi, yang dimaksud oleh para ulama bahwa kekekalan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan zatnya sendiri, itu adalah bahwa Allah itu tidak butuh siapapun untuk menjadi kekal. Saya ulangi, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak butuh siapapun untuk menjadi kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala zatnya memang Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Awwalu Wal-Akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala zat dan sifatnya adalah maha hidup dan maha berdiri, maha mengurusi. Maha awal, nggak ada yang lebih awal dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada awalan. Wal akhir, maha akhir, dan tidak ada akhir. Berbeda dengan makhluk. Nanti di hari kiamat kita akan kekal. Penghuni neraka akan kekal, penghuni surga juga akan kekal. Namun kekekalan makhluk di neraka maupun surga itu bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk tidak menjadikan kekal kita nanti baik di surga maupun neraka, maka kita tidak akan kekal. Semoga bisa dipahami ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, amin. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Oh ya, ada satu lagi tadi Ustaz. Ya, keberkahan ya? Keberkahan, 50 keberkahan yang dapat dari ayat kursi. Ya, yang dimaksud dengan 50 keberkahan ini hanya hitung-hitungan kisaran pendekatan saja, tidak mesti 50 persis. Tidak perlu 50 persis. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan, ya kan, satu kata Allahu, ya kan, atau la ilaha, atau al-hayyu, itu ada berapa kata? Alif, lam, 2, al-ha, itu 3, ya, karena tasydid maka menjadi 2. Alhamdulillah pas. 5 huruf maka menjadi 1 huruf, 10 maka menjadi 50 kebaikan atau 50 keberkahan. Namun kata-kata yang lain misalnya wasi'a, wasi'a,
Itu ada berapa kata? Ada berapa huruf? Wa satu huruf, sin satu huruf, ain satu huruf. Ada berapa? Tiga? 3 huruf. Tiga kata. Maka Jadi berarti jadi nggak 50 dong. Jadi berapa? 80. Tiga. Jadi 30. Nah, maka riwayat yang tadi saya sebutkan yang ada dalam hadis Imam Tirmidzi itu adalah pendapat Imam Tirmidzi maksud saya ini hanya pendekatan saja, tidak mesti 50. Tidak mesti. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa banyaknya. Seperti misalnya malam Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Itu tidak mesti pas 1000 bulan. Ini hanya penggambaran. Menurut sebagian ulama, itu hanya penggambaran tentang banyaknya keberkahan yang tersimpan di Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Siap. Baik, selanjutnya ini ada yang bertanya, Resni dari Makassar. Apa bedanya Set antara kata sinatun dengan na'saan? Yang artinya sama mengantuk. Ya, seperti yang tadi saya singgung sebentar bahwasannya yang dimaksud dengan sinah adalah awal-awal kantuk. Kalau na'san itu ngantuk yang sudah hampir tidur. Wallah alam yang saya pahami seperti itu. Kalau na'san itu kantuk yang hampir gini. Kalau sinah itu kayak ngopi gitu. Minum bodrek bodrek pasti doping gitu, minum doping Nah, itu sinah kantuk yang di awal sekali. Nah, ini penggambaran bahwa Allah itu nggak begitu sama sekali, sedetik pun itu nggak merasa ngantuk. Awalnya saja nggak ngantuk, apalagi ngantuk yang beneran dan tidur yang beneran, itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau Nasan tadi dia ngantuk yang seperti kita udah, aduh ini kapan selesainya kajian, ini kan ada aja sih kajian mau jam maghrib, butuh teh. Nah itu Nasan. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada yang bertahan 151 peserta nih, Zat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Set. Ini Assalamualaikum. Ini dari Mbak Sakina Siti. Nggak ditulis asal daerahnya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, mengapa ayat kursi identik dengan surat untuk mengusir syaitan? Ya, mungkin kalau di Indonesia itu sangat dibilang ayat yang sangat ajib gitu. Ya. Betul. Ya. Kenapa ayat kursi itu sangat identik dengan kegiatan exorcism ya bahasa Inggrisnya, pengusiran hantu, pengusiran jin. Karena memang tadi di riwayat yang saya bacakan bahwasannya yang mengidentikan ayat kursi ini sebagai ayat pengusir setan itu adalah setan sendiri. Berdasarkan tadi riwayat Abu Hurairah yang ada di kitab Sahih Bukhari. Oke, berdasarkan riwayat yang ada di kitab Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah yang beliau diamanahkan untuk apa? Menjaga perbendaharaan, menjaga ruangan, menjaga kas zakat fitrah Ramadan milik kaum muslimin. Lalu datanglah setan dalam bentuk manusia untuk mencuri. Lalu Abu Hurairah selama 3 hari berturut-turut itu tidak mampu menangkap pencuri ini yang sebenarnya dia setan. Lalu di hari ketiga akhirnya pencuri mengajarkan. Ingat, yang mengajarkan justru setan sendiri. Ayat kursi ini kata setan ini, kata iblis ini, kata jin ini, kamu baca ayat kursi, aku ajarkan ayat kursi, maka kamu akan terlindung dari gangguan aku. Jadi yang memang mengidentikan ayat kursi ini adalah siapa? Bukan saya, bukan ulama, bukan Rasulullah SAW, tapi bahkan iblis atau setan sendiri. Masya Allah. Wallahu a'lam. Siap. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari, masih ada waktu ya Ustaz ya, insya Allah. Ya, Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya Yasin dari Depok.
nama lengkapnya Ahmad Yasin Al Haris. Wah, saya khawatir ini yang bertanya. Aduh, ini Imam Kabir ini namanya. Tapi kayaknya bukan, Ustaz, karena ada Al Harisnya. Maunya banyak banget di ayat Al-Quran disebutin langit dulu baru bumi. Hikmah ilmunya apa ya, Ustaz? Nah, terus lanjutannya, dan kenapa dibilang milik Allah seluruh langit dan bumi? Kenapa nggak milik Allah seluruh alam semesta saja? Oke, jazakumullah khairan atas pertanyaan yang luar biasa menarik ya. Kenapa harus langit dan bumi? Apa hikmahnya? Banyak sekali ayat di Al-Quran Al-Karim yang menyinggung, yang berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. As-samawati wal ardh. Wallahu a'lam bishawab, berdasarkan apa yang saya baca dari kitab Bidayah wan Nihayah karang Ibnu Katsir, dan juga kitab tafsirnya Ibnu Katsir, dan juga hampir semua ulama hampir sepakat bahwa maksud dari khalaqas samawati wal ardh atau lahu ma fis samawati wa fil ardh ini mengisyaratkan tentang penciptaan langit itu lebih dahulu ketimbang bumi. Gitu. Jadi urutan penciptaan itu yang pertama apa? Arsy atau qalam, pena. Arsy atau qalam ini ulama beda pendapat. Oke, ulama beda pendapat. Apakah arsy dulu atau qalam dulu? Makhluk yang pertama diciptakan. Lalu baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan setelah itu ya beberapa ciptaan setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala ciptain apa? Langit dulu. Dan juga baru kemudian bumi. Dan ini kita bisa baca, saya singgung sebentar, ayatnya ada di surat Al-Anbiya, mohon ditulis. Al-Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru, ini. Al-Anbiya ayat 30. Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidaklah orang-orang kafir itu, apakah orang kafir itu tidak memperhatikan bahwasanya dulu langit dan bumi itu satu? Fafataqnahuma. Maka kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memisahkan antara langit dan bumi dan menciptakan langit menjadi tetap langit dan bumi lalu menjadi bumi. Dan apa hikmahnya? Kenapa nggak langsung aja Allah lah menciptakan alam semesta? Nah, Allah taala alam, saya kira hikmahnya karena agar kita terus ingat bahwa kita ini adalah bagian yang sangat kecil, kerdil, jahil, kerikil sekali. Gitu. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ciptaan-ciptaannya dengan banyak berturut-turut as-samawati wal ardh. Nanti ada kursi, wasi'a kursi, nanti ada arsy. Banyak sekali untuk menyebutkan betapa besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar itu saja sangat besar dibanding kita di surat Fussilat atau Zumar. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Apakah mereka tidak memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan mereka sendiri? Penciptaan manusia. Agar kita ini selalu merasa rendah, hina di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu tawadhu, tidak boleh sombong amat. Enggak boleh begitu. Enggak boleh sombong. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Insyaallah 6 menit lagi, bismillah. Sisa mungkin 1 atau 2 pertanyaan, Ustaz. Ini ada Mbak Yohana dari Riau bertanya, tapi kayaknya harusnya sama dengan pertanyaan yang tadi yang pengusir setan itu. Apakah ayat kursi ini ampuh untuk mengusir dan menghilangkan semacam penjaga dari harimau nenek moyang yang telah terlanjur dipasangkan ke tubuh kita? Jika mampu, kapan saat yang baik kita untuk membacanya? Ya, Allah Ta'ala alam, berdasarkan apa yang saya baca dan saya tahu dan saya dapatkan bahwa ayat kursi atau ruqyah itu lebih baik, itu terbaik kalau dilakukan oleh diri sendiri kepada diri sendiri, tidak meminta ruqyah orang lain. Ya, berdasarkan hadis yang ada di kitab Sahih Muslim, bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan masuk surga tanpa hisab adalah mereka la yastarqun. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak meminta ruqyah. Ini berarti bukan berarti nggak boleh minta ruqyah sama sekali. Maksudnya adalah lebih baik itu meminta ruqyah diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi kapanpun dan dimanapun
Anda siap, Anda sanggup untuk melakukan ruqyah, baca ayat kursi ini sebanyak-banyaknya, maka lakukan. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang mengeluarkan jin dari tubuh kita, dan mengeluarkan jin yang sudah menempel 7 turunan di diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ayat kursinya. Nah, ini sama-sama kaprah. Makanya kita ini kadang heran, ini udah dibaca ayat kursi nggak? Nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena kita pahamnya yang mengeluarkan adalah ayat kursi. Bukan siapa? Allah. Nah, jadi baca ayat kursi ini sambil yakini bahwa yang mengeluarkan adalah Allah. Terus diresapi. Pasti tubuh itu akan bergetar. Saya yakin. Coba nanti setelah ini, nanti habis buka puasa, sholat, baca ayat kursi, habis sholat, dengan keyakinan full, penuh, 100%. Kalau punya 1000%, 1000%. Bahwa Allah lah yang akan memberikan perlindungan itu. Beda sekali, bergetar hati. Lakukan itu dan insya Allah akan berhasil biiznillah ta'ala. Yang ketiga, meskipun nanti kok nggak keluar juga, yakinilah bahwa ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arinaka illa fitnatan linnasi wa syajaratal mar'unata fil Qur'an. Kata Rasulullah Ustaz Al-Isra bahwa gangguan jin adalah fitnah, cobaan buat manusia. Makin kita makin berdoa, makin meruqyah diri dan nggak keluar juga, maka insya Allah pahala akan semakin banyak. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Siap Ustaz. Ini mungkin yang terakhir banget nih Ustaz. Pertanyaannya tentang keagungan ayat sih sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan dari Zaki. Zaki ini dari Jakarta Timur. Ana pernah dengar pertanyaan yang mengatakan bahwa dari seluruh Al-Quran maka ringkasannya ada dalam surah Al-Fatihah. Dan dari surah Al-Fatihah ringkasannya ada di ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya maka pertanyaan yang lebih tepat dengan kemuliaan ayat kursi dibandingkan seluruh ayat lain dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim dibandingkan ayat yang lain bagaimana ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya itu jadi melakukan atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Yang tadi yang bahwasannya ayat yang paling agung itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, karena dia ada bagian dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ada surat yang paling agung. Itu adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih yang dicatat sunnah. Namun yang mengatakan bahwa semua makna dari kata Bismillah, Al-Fatihah itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah pendapat dari para ulama dari kalangan sahabat. Ini teman-teman bisa baca di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran buah karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau menakil riwayat-riwayat itu di situ, dan saya mendapatkannya di sana, dan saya sampaikan itu sebagai bentuk hikmah saja. Nah, lalu bertentangan dong dengan ayat kursi sebagai ayat yang paling agung, karena ada hadisnya juga, betul kan? Jadi kita baca di awal, Allah ayat fil Quran. Wallahu alam, dia tidak bertentangan karena Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak mengatakan a'zamu ayatin fil Qur'ani 'alal itlaq. Maksudnya apa? Ayat yang paling agung, ayat Quran yang paling agung, ayat Quran yang paling agung secara mutlak itu tidak ada. Itu tidak ada. Lafaz-lafaz yang ada di riwayat tersebut, yang saya tangkap dan saya baca adalah a'zamu ayatin fil Quran. Tok, di situ saja. Ayat Quran yang paling agung. Bukan ayat Quran yang paling agung secara mutlak. Begitu juga ayat kursi. A'zamu ayatin fil Qur'ani sayyidatu ayatil Qur'an. Pemuka ayat-ayat Al-Qur'an. Enggak ada kata alalnya telah secara mutlak. Maka tidak ada pertentangan. Ini seperti misalnya kita memuji teman kita yang ranking 1. Ini orang paling pintar di kelas. Ya kan? Kemudian kita puji lagi yang ranking 2 yang bedanya cuma koma-komaan IPK-nya. Ini orang paling pintar juga di kelas. Dia beda koma karena pas ngerjain soal itu ngantuk aja. Salah. Lalu ada orang yang kemudian dia bukan ranking 1, ranking 2, ranking 3, dia ranking 10, ranking 12. Namun kita bilang, ini orang sebenarnya itu paling pintar di kelas.
Padahal dia kan tariknya satu. Nah, lalu dari sisi apa? Mungkin kita melihat orang ini awal mungkin dia nggak mau nilainya bagus-bagus banget, karena dia mungkin mau ngasih beasiswa itu buat orang-orang yang berkebutuhan. Wallah, wallah alam. Jadi itu lulah saja. Lafaz-lafaz seperti itu ada dan terdapat di riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Luar biasa, tabarakallah Ustaz, atas penyampaiannya. Ini sangat luar biasa, sangat detail. Mudah-mudahan kita semua, para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, bisa mengamalkan atau menjadi Allah. Pertanyaannya udah selesai Ustaz, udah 17.41, Alhamdulillah. Dan kita selesai juga tepat waktu, Alhamdulillah. Sebelumnya, Anda ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Bashir atas penyampaiannya dan kepada seluruh peserta atas kehadirannya, juga kepada panitia Guide Life yang telah menyediakan wadah pembelajaran ini dengan begitu luar biasa. Insya Allah kita masuk pada sesi terakhir ini, Ustaz, penutup. Jadi untuk menutup agenda ini, teman-teman semua, mari kita sama-sama tutup dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, alhamdulillahirrabbilalamin. Namun, dengan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum benar-benar tutup, Ustaz, ini mungkin ada reminder buat teman-teman semua peserta sekalian. Insya Allah Indonesia Guide Life ini, Guide Life Project ini akan rutin mengadakan online course tafsir Al-Quran setelah bulan Ramadan ini. Nah, jadi buat teman-teman yang masih semangat buat belajar tafsir Al-Quran, mari kita pantengin terus Instagram kami di guidelife.id. Ya, jadi bisa ntar di follow juga ya teman-teman semua. Sekian, Ustaz, terima kasih banyak atas penyampaiannya hari ini. Ya, sama pamit ya. Iya, siap, Ustaz. Semoga bermanfaat dan ditunggu reviewnya, ringkasannya. Baik, baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.